Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini, seperti biasa, saya akan coba mengulas seputar kasus Subang. Tapi seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentunya kebaikannya dibalas. Semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diterima musibah, yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Dan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah, dilapangkan kuburnya, diterangkan kuburnya. Amin ya robbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, supaya bisa cepat mengungkap kasus ini. Dan kita doakan para pelaku semoga cepat berubah hatinya dan luluh hatinya dan bertobat sehingga cepat untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Amin, amin, amin. Banyak sekali di komentar saya yang menentang dan komplain pada saat saya mengupload masalah Teh Anggra Putri Tania. Ya, tidak apa-apa, karena memang itu wajar. Kalau yang ada namanya kontra itu wajar. Tidak ada yang semuanya bisa setuju, semuanya bisa apresiasi. Tidak, pasti ada yang tidak suka, ada yang tidak setuju, ada yang tidak percaya. Pasti, ya pasti seperti itu. Saya yakin itu. Termasuk saya adalah orang yang tidak percaya. Nah, ya, terhadap hal-hal yang seperti itu. Loh, kenapa kemarin mengupload itu? Nah, kenapa yang ini saya bisa mengupload ini? Saya itu paling jujur aja, dari kecil memang saya tidak percaya sama hal-hal yang begitu. Ya, yang begitu-gitu. Tetapi kalau ini berbeda. Nah, itu ya. Udahlah, saya tidak usah jelaskan berbeda seperti apa ya. Kenapa saya berani yang ini mengupload? Kalau yang lain saya tidak begitu punya yang ini saya berani. Ya. Artinya begini, bahwa percaya dan tidak percaya itu kita serahkan lagi kepada pihak personalitinya, ya. Silahkan, ya. Artinya begini, kalau saya memandangnya adalah bukan masalah percaya dan tidak percayanya. Selagi saya memandangnya bukan pada mata percaya dan tidak percaya, tetapi saya memandangnya atas dasar persesuaian. Ya. Atas dasar persesuaian. Kita tahu semua bahwa di kasus Subang ini, di samping para YouTuber yang kita yakini tahu bahwa ada beberapa YouTuber yang memang akademisi, ya. Dia juga ada yang dari profesinya PNS, ada juga yang profesinya pekerja biasa, ya. Ada juga yang profesinya sebagai olahragawan, berbagai macam dari YouTuber ini yang muncul. Dan juga ada yang profesinya adalah sebagai seorang supranatural, spiritual, ya. Nah, kalau kita lihat di spiritual, supranatural ini, kita tahu ada channelnya Ki Sodobodo, Ki Anom, ya. Kemudian Mbak Suci termasuk, ya. Kemudian siapa? Barara, ya, Barara. Kemudian juga Jeng Nimas, Madam Suki, ya. Terus ada yang dari Madura itu apa? Ada yang dari Madura juga pernah membahas juga kasus ini. Dan ada beberapa yang mungkin saya tidak sebutkan, saya lupa siapa lagi ya, tapi itu yang sering membahas kasus Subang. Nah, sekali lagi yang saya lakukan bukan masalah percaya dan tidak percaya. Saya hanya melihat persesuaian. Apakah apa yang disampaikan oleh mereka ada persesuaian apa tidak? Kan gitu ya. Kan gini, masing-masing kan punya penelitian, masing-masing kita punya analisis. Analisis saya berbeda dengan analisis Kang Heri. Analisis saya berbeda dengan Bang Jack. Analisis saya berbeda dengan Bang Yahya.
analisis saya juga berbeda dengan beberapa YouTuber yang lain. Tidak mesti harus sama, karena kita punya pegangan masing-masing, punya mindset masing-masing. Kan itu berbeda ya, tidak akan sama. Makanya pada saat saya menyikapi terhadap hal-hal yang sifatnya supranatural seperti itu, maka yang saya lihat bukan percaya dan tidak percayanya, tetapi yang saya lihat adalah persesuaian. Nah, pada saat mereka menampilkan sesuatu di channelnya, maka ada nggak persesuaiannya dengan yang saya selama ini teliti? Ada nggak persesuaiannya dengan selama ini yang saya ikuti, yang saya geluti, yang saya analisa dengan yang dia sampaikan, ada nggak persesuaiannya? Nah itu sebenarnya ketertarikannya sebenarnya ke arah sana. Dan sebenarnya itu ketertarikan hal yang sangat wajar. Sama dengan Anda juga sebagai netizen, punya pemikiran juga, pola pikirnya, punya analisis sama. Ya, malah kalau saya lihat pada cerdas. Pemikirannya kadang-kadang kalau dilihat di komentar itu panjang banget ya. Ada yang panjang, berulang-ulang, malah ada yang berulang-ulang. Analisisnya juara, cerdas kalau lihat netizen-netizen. Nah, harusnya Anda sebagai netizen, harusnya ya, sebaiknya jangan menolak kayak begini. Jadikan ini jangan jadikan sebagai kepercayaan. Bukan jadikan sebagai suatu percaya atau tidak percaya. Jadikan ini sebagai analisis, ada persesuaian enggak? Silakan Anda misalkan punya penilaian. Ini keluar konten ini. Ada persesuaian enggak dengan pemikiran Anda? Nah, sama saya juga begitu. Ya. Pada saat memberikan penjelasan suatu konten supranatural atau spiritual, ada nggak persesuaian dengan kita? Ya kalau tidak ada persesuaian, ya silakan abaikan saja. Gitu, ya. Sama saya pun begitu. Bukan percaya dan tidak percaya. Ini harus diingat ya. Saya tidak itu percaya atau tidak percaya, hanya ada persesuaian nggak? Oh, ada persesuaian. Nah, contohnya begini. Katakanlah di channelnya IMP Entertain News, yaitu Teh Anggara Putri Tania, menyampaikan ada 6 eksekutor, 6 pelaku, 1 dalang, 3 eksekutor, dan 2 membantu di luar. Dia sebagai jaga-jaga di luar, yang 2 itu. Dan disinyalir katanya ada salah satunya yang mengerti masalah tentang penghilangan jejak. Sedikit mengerti masalah forensik dan lain sebagainya. Ya, sampaikan seperti itu. Nah, kita lihat apa yang disampaikan, apakah ini ada persesuaian nggak? Coba kita bahas sekarang masalah disampaikan bahwa adanya barang bukti yang sangat kuat, yaitu di belakang TKP, yaitu kedalamannya 2 meter. Pada saat saya mengupload 2 meter, banyak yang kontrak pada saya. Nggak mungkin dalam menggali 2 meter. Katanya nggak mungkin menggali 2 meter dalam keadaan malam seperti itu. Karena tidak mungkin. Tapi begini, coba kita praktekkan di rumah. Saya pernah ya menggali, saya menyuruh orang, bukan saya. Saya pernah, karena kalau saya memang nggak kuat, langsung saya kalau pada saat menggali itu saya langsung berkeringat, capek, lelah. Tapi pada saat saya menyuruh tukang, ya, yang memang dia bisa. Waktu ini begini, saya mau di belakang rumah saya ada kebun, kemudian saya mau menanam salah satu pohon jambu madu ya, jambu madu. Saya minta digali agak dalam karena saya mau memasukkan pupuk di dalamnya, pupuk kandang. Kurang lebih ada 1 meter lebih, itu nggak nyampe 1 jam. Bisa dalam bentuk kotak gitu ya. Nggak sampai 1 jam, 1 meter lebih, karena saya mau menaruh pupuk di bawah itu. Gitu. Dan itu bisa dilakukan. Gitu. Ini karena saya melihat langsung prakteknya ya. Nah, saya coba melihat kondisikan seperti ini. Dikondisikan kalau misalkan itu kejadian pelaku pada saat kejadian. Orang, gini, kalau saya lihat gitu ya. Orang pada saat keadaan normal, pada saat keadaan tidak normal, itu berpengaruh terhadap emosional. Dan emosional itu mempengaruhi terhadap tenaga, power, pikiran. Ada rasa sakit pada saat dipegang, disentil,
Tapi pada saat bersamaan, pada saat disentil gitu tidak ada rasa sakit. Yaitu pada saat apa? Pikiran berpengaruh, konsentrasi, fokus. Saya pernah mencoba pada saat, silakan cubit tangan saya. Saya selalu praktekkan kepada anak buah saya di taekwondo. Cubit tangan saya. Pada saat dicubit, pada saat saya melihat, dan saya melihat fokus itu, maka akan terasa sakit. Tetapi pada saat saya, silakan cubit, pada saat saya konsentrasi, kemudian pikiran saya fokus kepada yang lain, tidak fokus ke sini, maka tidak akan terasa sakit ini pada saat dicubit. Dan itu saya praktekkan. Silakan dipraktekkan di rumah. Konsentrasi, jangan dilihat ininya, tapi konsentrasi ke pikiran yang lain. Nah, pada saat ini dicubit, itu tidak terasa sakit. Ini salah satu contoh. Maling pada saat dikejar oleh massa, ya, kalau pada saat ada tembok 2 meter lebih lah. Kalau pada saat keadaan normal, tembok itu tidak bisa dilalui, tidak bisa diloncati, tidak bisa berani. Tetapi pada saat dikejar masyarakat, maling, tembok yang 2 meter pasti bisa dilalui. Ada apa? Ada kekuatan lebih pada saat pikiran dia lagi emosional. Pada saat pikiran emosional, pada saat tertekan, pada saat buru-buru, ya, dikejar-kejar seperti itu, maka akan timbul kekuatan lebih dari keadaan normalnya. Pada saat mencangkul di kejadian kasus Subang di malam hari, tidak menutup kemungkinan dia bisa menggali sedalam 2 meter. Karena dipacu oleh emosional yang tinggi, dikejar target, buru-buru, keburu waktu siang. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk 2 meter bisa. Ya. Menurut saya, tapi silakan aja, kan itu kan pendapat Anda sekalian. Itu pendapat rekan-rekan sekalian. Kalau memang membantah tidak apa-apa. Saya terima karena memang harus begitu. Diskusi itu harus beda pendapat biar kita jadi sinkron nantinya, ya. Tapi saya termasuk orang yang percaya kalau 2 meter itu bisa digali. Mari kita ada persesuaian nggak? Nah, tadi saya berkata bahwa saya melihat bukan percaya dan tidak percaya, tetapi saya melihat ada persesuaian nggak dengan analisis saya. Gitu. Bang Fred, kalau misalkan sudah di sana pasti kelacak K9. Justru itu, dengan kedalaman 2 meter, ini jelas tidak akan terlacak oleh K9. Ya. Dengan kedalaman 2 meter ini susah untuk dilacak oleh anjing pelacak yang sudah terlatih. 2 meter karena terlalu cukup dalam. Maka ini susah untuk bisa dilacak oleh pihak K9. Ya. Kemudian saya lihat juga persesuaiannya begini. Kalau misalkan pelaku membuka bajunya atas dasar baju yang sudah berlumuran darah, kemudian pada saat itu pasti dia membuka bajunya. Katakanlah kalau misalkan almarhumah Amelia dieksekusi sekitar jam 3 misalkan ya. Maka dia buka, setelah mengeksekusi dia buka bajunya, kemudian dia mencoba menggali atau memang sudah digali duluan si itunya, kemudian dibuang dan dikubur di sana. Bisa saja seperti itu, dan tentunya tidak mungkin dia dalam keadaan telanjang dada, telanjang badan karena baju yang kita sinyalir. Tentunya akan memakai baju pengganti. Nah, pada saat itu, apakah dia mempersiapkan bawa baju? Atau mungkin juga tidak mempersiapkan bawa baju karena tidak akan terbayang kalau misalkan sampai dia akan melakukan eksekusi itu sampai berdarah-darah. Berarti tidak akan dipersiapkan baju pengganti. Ya, baju pengganti tidak akan disiapkan dari dia berangkat menuju TKP. Maka pakai baju siapa? Tentunya pasti ada baju yang ada di rumah. Coba kita sesuaikan dengan mobil Alphard yang disinyalir oleh kita tahu bahwa sempat keluar sketsa wajah
dari pihak kepolisian. Dan sketsa wajah itu ya disinyalir bahwa diperkirakan adalah orang yang memakai mobil Alphard. Baru diperkirakan, diduga ya. Karena di sana tidak disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa sketsa wajah didapat dari mobil Alphard, pengemudi mobil Alphard, bukan. Tapi ini baru perkiraan adalah karena adanya orang yang melihat pergerakan mobil Alphard, yaitu 2 orang, yaitu sopir angkot dan si Pak Ajat yang lewat mau beli bubur ya, 2 orang itu yang melihat pergerakan dari mobil Alphard. Yang lainnya kan tidak melihat ada pergerakan ya di TKP pada saat selesai eksekusi. Nah, dilihat di sketsa wajah, ditampilkan walaupun hanya lihat dari belakang dan di samping, mereka di sketsa itu memakai baju kotak-kotak. Nah, coba kita sesuaikan lagi bahwa Teh Amel pernah dalam satu postingan foto itu memakai baju kotak. Almarhum Teh Amel, kalau tidak salah pernah dalam satu foto-foto ya, session foto, beliau almarhumah memakai baju kotak-kotak kemeja. Nah, apakah ada persesuaian setelah pelaku berdarah-darah bajunya kemudian dibuang dan dikubur, kemudian dia memakai baju kembali karena tidak membawa baju dari luar, tidak dipersiapkan karena tidak ada kemungkinan untuk berdarah-darah, sehingga memakai baju yang ada di situ di rumah. Tentunya ada 2 bajunya ya, baju almarhumah Ibu Tuti atau almarhumah Amelia. Kalau bajunya almarhumah Ibu Tuti itu kan gamis kebanyakan ya, gamis panjang, jilbab. Kalau Amelia, kita lihat almarhumah suka memakai kemeja-kemeja ya, kalau lihat di postingan-postingan. Nah, apakah ini ada persesuaiannya bahwa pelaku setelah melakukan eksekusi kemudian juga mengendari mobil Alphard? Nah, ini sebenarnya yang jadi menarik buat saya sekali lagi adalah masalah percaya dan tidak percaya bukan masalah itunya, tapi adalah yang saya lihat adalah apakah analisis ini masuk ke dalam persesuaian. Itu sebenarnya yang menariknya. Sekali lagi, saya hargai semua pendapat rekan-rekan ya. Masalah percaya dan tidak percaya saya hargai. Masalah menolak ini semua juga saya hargai sekali lagi. Saya hanya menjadikan ini adalah sekali lagi persesuaian dengan analisis saya. Bukan hanya channel ini saja yang saya persesuaikan, termasuk channel-channel yang lain yang tadi saya sebutkan. Apakah dengan channelnya Kisodo saya ada persesuaian, apakah dengan Ki Anom saya ada persesuaian, apakah dengan channelnya Mbak Rara ada persesuaian, dan lain sebagainya ya. Jadi saya hanya melihat persesuaian dengan analisis yang saya bangun. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.